Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila, NIM 120402271516 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling yang dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Ilyas MA. Soal nomor 1 yaitu, jelaskan teknik-teknik dalam pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, dan analisis interpretasi atas resistensi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknik asosiasi bebas. Dalam pelaksanaan teknik asosiasi bebas ini, seorang konselor meminta seorang konseli untuk secara bebas mengungkapkan berbagai pikiran yang ada dalam benaknya dengan kata-kata, serta hal lain yang terlintas dalam pikiran untuk diungkapkan semuanya. Pencipta teknik asosiasi bebas yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud melakukan proses pengembangan teknik konseling asosiasi bebas dari tahun 1892 sampai 1898. Freud mengklaim asosiasi bebas mampu memberi konseli kebebasan penuh dalam pelaksanaan konseling untuk memeriksa pikiran mereka. Kebebasan ini akan dipicu dengan dorongan baik sebagian atau kurang lebihnya dari dorongan atau intervensi oleh konselor. Freud mengusulkan teknik ini untuk membantu mencegah 3 masalah umum dalam pelaksanaan konseling. Pertama, pemindahan. Proses mentransfer perasaan yang dimiliki seseorang untuk satu orang ke orang yang berbeda. Kedua, proyeksi, yaitu proses memproyeksikan kualitas diri sendiri ke orang lain. Ketiga, perlawanan, praktek memblokir perasaan atau ingatan tertentu. Proses pelaksanaan teknik konseling asosiasi bebas secara tradisional dilaksanakan dengan cara seseorang yang dalam proses konseling didorong untuk mengungkapkan atau menulis semua pikiran yang muncul di benaknya. Teknik konseling asosiasi bebas bukanlah pola pikir yang linear, melainkan sebaliknya. Seseorang mungkin menghasilkan aliran kata-kata yang tidak koheren atau berhubungan seperti anjing, merah, ibu, dan lainnya. Mereka juga mungkin melompat secara acak dari satu memori atau emosi ke yang lain. Idenya adalah bahwa asosiasi bebas mengungkapkan asosiasi dan koneksi yang mungkin tidak terungkap. Orang-orang dalam proses konseling kemudian dapat mengungkapkan ingatan dan emosi yang ditekannya selama ini. Teknik konseling asosiasi bebas masa kini yaitu teknik konseling asosiasi bebas dengan cara meminta seorang konseli dalam proses pelaksanaan konseling untuk mengingat semua ingatan yang terkait dengan peristiwa tertentu. Seseorang dalam proses pelaksanaan konseling dapat diminta untuk membagikan kata pertama yang muncul di benaknya setelah melihat gambar atau menuliskan semua pemikiran yang mereka miliki pada waktu tertentu. Yang kedua, ada teknik interpretasi. Teknik konseling interpretasi dalam pendekatan psikoanalisis adalah teknik yang memperkenalkan klien pada kerangka acuan baru yang berdasarkan teori yang disediakan oleh konselor kepada konseli. Interpretasi biasanya akan melebihi apa yang diharapkan oleh konseli yang secara eksplisit dan dapat diamati dan melibatkan komunikasi berdasarkan komponen yang dapat disimpulkan. Dengan maksud menambahkan pengetahuan, pemahaman, atau makna baru bagi konseli dalam pelaksanaan konseling. Teknik interpretasi adalah teknik sentral dalam pendekatan psikoanalisis dan juga biasa digunakan pada sebagian besar pendekatan konseling psikodinamik, di mana konselor memberikan kesan yang mampu memberikan konseli wawasan dan pemahaman baru dalam pelaksanaan konseling. Dalam fase awal, pendekatan psikoanalitik menafsirkan asosiasi bebas klien berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan perasaan enggan pada konseli sebelum memulai teknik konseling interpretasi. Seiring waktu, penyesuaian teknik konseling interpretasi dilakukan pada pendekatan psikoanalisis, tetapi sentralitas interpretasi tetap ada. Teknik konseling interpretasi mengacu pada permasalahan pokok yang dihadapi oleh konseli yang berada di luar kesadarannya.
Teknik konseling interpretasi juga berfungsi untuk menggali materi yang tidak disadari oleh konseli supaya dapat dipahami oleh konseli demi kepentingan penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Dalam pendekatan konseling psikodinamik, menjelaskan bahwa teknik konseling interpretasi dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi transferensi dan ekstra transferensi. Dengan yang pertama diyakini lebih kuat. Interpretasi transferensi ini akan meningkatkan kesadaran konseli dan memberikan resolusi dalam menangani konflik. Meskipun ada berbagai konseptualisasi dalam pendekatan konseling psikodinamik, interpretasi diyakini paling efektif bila digunakan dengan baik, yaitu dengan cara fokus permasalahan konseli yang dekat dengan kesadaran dan disampaikan pada waktu yang tepat selama pelaksanaan kegiatan konseling. Hasil paling maksimal adalah ketika konselor secara akurat fokus pada aspek interpersonal permasalahan konseli daripada hanya berfokus pada keadaan perasaan atau respon diri. Cara penggunaan teknik konseling interpretasi. Sebenarnya, teknik konseling interpretasi adalah teknik yang akan maksimal menggunakannya untuk mendukung teknik lain dalam pelaksanaan konseling. Hal ini dikarenakan teknik konseling interpretasi merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas, analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya adalah dengan konseling menyatakan atau menerangkan dan mengajarkan kepada konseli mengenai makna-makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan konseli dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi dari teknik konseling interpretasi ini adalah untuk mendorong ego konseli supaya dapat mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar secara lebih lanjut. Interpretasi yang diberikan oleh konselor akan membuat konseli memiliki pemahaman alam bawah sadar. Yang ketiga, yaitu ada analisis mimpi. Metode ini untuk menafsirkan mimpi berdasarkan simbol-simbol yang keluar dari mimpi klien. Simbol dalam mimpi tidak bisa diterjemahkan langsung, tetapi perlu dilihat manifest konten atau laten kontennya. Psikolog perlu menyadari manifest konten pada mimpi klien menjadi laten konten yang lebih penting. Manifest konten dari mimpi merupakan makna mimpi pada permukaan atau deskripsi dasar yang disampaikan oleh orang yang bermimpi. Sedangkan, laten konten merupakan hal-hal yang tak disadari. Mimpi dapat ditafsirkan tidak muncul pada klien-klien yang mengalami pengalaman traumatis. Pada orang dengan pengalaman traumatis, mimpi muncul mengikuti prinsip kompulsi, repetisi dibandingkan memenuhi keinginan. Mimpi-mimpi seperti ini lazim didapati pada orang-orang yang mengalami kelainan stres pasca trauma yang berulang kali memimpikan pengalaman yang menakutkan atau traumatis. Selanjutnya ada analisis resistensi. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadari konseli terhadap alasan-alasan terjadinya resistensi pada dirinya. Konselor meminta perhatian konseli untuk menafsirkan resistensi tersebut. Konselor harus berusaha untuk mengarahkan konseli dengan melakukan dialog dari hati ke hati agar konseli dapat keluar dari situasi yang dijadikan sebagai tameng untuk masuk dalam persoalan yang sedang dihadapinya. Untuk melakukan hal ini, seorang konselor mesti menggunakan cara yang lemah lembut. Konselor tidak boleh mengecam atau memberikan label negatif terhadap perilaku yang menunjukkan resistensi tersebut. Soal nomor 2 yaitu jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawaban yang pertama yaitu Alfred Adler. Adler yang mulanya ketua masyarakat psikoanalisis Wina yang menjadi organisasi pengembang teori Freud, tapi kemudian memisahkan diri karena mempunyai idenya sendiri. Dia kemudian membentuk kelompoknya sendiri yaitu individual psikologi. Penyebab Adler berpisah dengan Freud karena memiliki perbedaan prinsip. Adler dan Freud adalah: pertama, Freud memandang komponen kehidupan yang sehat adalah kemampuan mencintai dan berkarya. Bagi Adler, masalah hidup selalu bersifat sosial. Fungsi hidup sehat bukan hanya mencintai dan berkarya, tapi juga merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Kedua, Freud memandang kepribadian sebagai proses biologik mekanistik, sedangkan Adler termasuk pelopor ego kreatif.
Ego adalah sistem subjektif yang sangat dipersonifikasikan, yang menginterpretasi dan membuat pengalaman organisme menjadi penuh makna. Yang ketiga, Adler menekankan adanya keunikan pribadi. Setiap pribadi merupakan konfigurasi unik dari motif-motif, sifat, minat, dan nilai-nilai. Setiap perbuatan dilakukan orang secara khas gaya hidup orang itu. Lalu, Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Adler berpendapat bahwa semua kehidupan terus bergerak. Dia memilih tidak berpikir dalam kerangka struktur dan perkembangannya, karena konsep semacam itu dianggapnya cenderung membuat konkret sesuatu yang abstrak. Selanjutnya, ada Albert Ellis. Alasan Albert Ellis menjadi neo-Freudian dari Sigmund Freud yaitu karena dia mendapati bahwa teori psikoanalisis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. Maka dari itu, pada awal tahun 1955, beliau telah menggabungkan terapi-terapi kemanusiaan, fisiological dan tingkah laku, dan dikenali sebagai teori emosi rasional atau RED atau Rational Emotive Therapy. Semenjak itu, beliau terkenal sebagai bapak kepada teori RED dan salah satu tokoh teori tingkah laku kognitif. Selanjutnya, soal nomor 3 mengenai, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya, pertama, classical conditioning atau pengondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus persyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respons. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat berpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. Pertama, stimulus tidak terkondisi atau UCS, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contoh makanan. 2. Stimulus terkondisi atau CS, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi atau UCS. Contoh bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Selanjutnya ada respon tidak terkondisi atau UCR, refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya. Contoh mengeluarkan air liur. Lalu ada respon terkondisi atau CR, refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US. Contoh keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks ini dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar, keluar air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari, yaitu keluar air liur karena menerima
atau bereaksi terhadap suatu bunyi tertentu. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya, pertama law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan mendukung. Selanjutnya ada law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Demikianlah, maka menurut teori conditioning belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition, yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu, yakni terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dan ahli lainnya sangat berkaitan pada konseling behavior di mana gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapat arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang. Namun dengan demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakikat manusia berbeda dengan binatang. Soal nomor 4 yaitu, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar yang dimiliki oleh model terapi RAP yaitu bahwa seseorang berkontribusi terhadap munculnya problem psikologi, baik itu yang ditunjukkan dalam gejala spesifik hingga pada interpretasi terhadap suatu peristiwa apa situasi tertentu. Di dalam konsep RAP ini dinyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku yang mana ketiganya ini berlangsung secara simultan atau berlangsung secara bersamaan. Konsep dasar yang dikembangkan oleh Albert Ellis ini yaitu sebagai berikut. 1. Pemikiran manusia merupakan penyebab dasar dari gangguan emosional. 2. Manusia itu mempunyai potensi pemikiran yang rasional dan irasional. 3. Pemikiran dan emosi tidak dapat dipisahkan menurut konsep dasar yang dikembangkan oleh Albert Ellis. 4. Pada diri manusia itu sering terjadi self-verbalization. 5. Pemikiran tak logis itu atau disebut juga pemikiran rasional dapat dikembalikan kepada pemikiran logis reorganisasi persepsi. Pemikiran tak logis itu merusak dan merendahkan diri melalui emosionalnya. Konsep pendekatan Albert Ellis ini lebih menekankan kepada kepribadian. Menurut Ellis, ada 3 pilar yang membantu tingkah laku individu. 3 pilar ini disebut dengan teori ABC. Untuk mengakomodasikan perubahan akhirnya Albert Ellis menambahkan lagi teori ini menjadi teori D, E, dan F. Penjelasan tentang 3 pilar teori yang membangun tingkah laku individu tersebut yaitu sebagai berikut. A. Activating event. Teori activating event ini membahas tentang peristiwa yang terjadi di dalam individu. Peristiwa itu pun berupa fakta, kejadian, tingkah laku, ataupun sikap orang lain terhadap individu tersebut, seperti masalah keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang kita anggap sebagai penyebab ketidakbahagiaan kita. Yang kedua, belief. Belief di sini merupakan keyakinan atau nilai verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang di sini ada 2 macam, yakni keyakinan rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan yang rasional di sini yang merupakan cara berpikir yang masuk akal dan bijaksana. Sedangkan keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan yang sistem berpikir seseorang itu salah atau tidak masuk akal. Yang ketiga, emotional consequence. Konsekuensi emosional itu merupakan akibat atau reaksi individu dalam membentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan activating event.
Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh keyakinan B. Yang keempat ada disputing irasional. Melakukan perlawanan terhadap keyakinan irasionalnya. Selanjutnya ada effective new psychology of life, yaitu mengembangkan filosofi dan keyakinan perasaan serta feeling dalam keyakinan baru yang positif. Selanjutnya ada perasaan atau feelings. Keyakinan baru yang positif yaitu aksi yang akan dilakukan lebih lanjut dan perasaan baru. Dengan demikian, kita tidak akan merasa tertekan melainkan kita akan merasakan segala sesuatu sesuai dengan situasi yang ada. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 5 mengenai jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Trade and Vector jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jawaban untuk nomor 5 yaitu kalau Carl Rogers, menurut Carl Rogers, hubungan konselor dengan klien, konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers mengenai jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada 6 kondisi yang diperlukan dan memahami bagi perubahan kepribadian. 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Orang pertama disebut klien ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Orang kedua disebut terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaannya ini kepada terapis. Komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Pertama, keselarasan atau kesejatian. Konsep kesejatian yang dimaksud Rogers adalah bagaimana terapis tampil nyata, utuh, otentik, dan tidak palsu, serta terintegrasi selama pertemuan terapi. Terapis bersikap secara spontan dan terbuka, menyatakan sikap-sikap yang ada pada dirinya, baik yang positif maupun negatif. Terapis tidak diperkenankan terlibat secara emosional dan berbagi perasaan-perasaan secara impulsif terhadap klien. Hal ini dapat menghambat proses terapi. Jelas bahwa pendekatan klien-centered berasumsi bahwa jika terapis selaras menunjukkan sejatinya dalam berhubungan dengan klien pada proses terapeutik bisa berlangsung. Kedua, perhatian positif tak bersyarat. Perhatian tak bersyarat itu tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian terhadap pemikiran-pemikiran dan tingkah laku klien sebagai hal yang buruk atau baik. Perhatian tak bersyarat bukan sikap saya menerima asalkan, melainkan saya menerima Anda apa adanya. Perhatian tak bersyarat itu seperti kontinum. Semakin besar derajat kesukaan, perhatian dan penerimaan hangat terhadap klien, maka semakin besar pula peluang untuk menjunjung perubahan pada klien. Yang ketiga, pengertian empatik yang akurat. Pada bagian ini merupakan hal yang sangat krusial, di mana terapis benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan indranya dalam berempati guna mengenali dan menjelajahi pengalaman subjektif dari klien. Konsep ini menyiratkan terapis memahami perasaan-perasaan klien yang seakan-akan perasaannya sendiri. Tugas yang makin rumit adalah memahami perasaan klien yang samar dan memberikan makna yang makin jelas. Tugas terapis adalah membantu kesadaran klien terhadap perasaan-perasaan yang dialami. Rogers percaya bahwa apabila terapis mampu menjangkau dunia pribadi klien, sebagaimana dunia pribadi itu diamati dan dirasakan oleh klien, tanpa kehilangan identitas dirinya yang terpisah dari klien, maka perubahan yang konstruktif akan terjadi. Sedangkan perbedaan menurut Trade and Vector yaitu hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. Selanjutnya, soal nomor 6 mengenai jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya yaitu, teknik-teknik konseling Gestalt yang pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, A. Kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak.
B. Kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. C. Kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. D. Kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. Dan E. Kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Yang kedua, ada teknik latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal itu." Yang ketiga, ada teknik bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi, perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Selanjutnya, ada teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Dan yang terakhir, ada teknik tetap dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Mengenai jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Pertama, yaitu jawabannya kebebasan berkeinginan atau the freedom of will. Tema khas yang selalu dalam literatur eksistensial termasuk logoterapi adalah bahwa orang itu bebas untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, dan oleh karenanya mengambil peranan yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Pandangan logoterapi, manusia memiliki kebebasan yang luas, tetapi sifatnya terbatas karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Terdapat 2 hal yang membatasi kebebasan ini. Yang pertama, kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari kondisi-kondisi atau biologis, psikologis, dan sosiologis, melainkan kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kedua, kebebasan harus disertai tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya, yang B, keinginan akan makna atau the will to meaning. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus, artinya ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah, ia bisa memiliki arti yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Keinginan untuk mencari makna hidup sangat berbeda dengan pleasure principle, atau prinsip kesenangan atau lazim dikenal dengan keinginan untuk mencari kesenangan, yang merupakan dasar dari aliran psikoanalisis Freud, dan juga berbeda dengan will to the power, atau keinginan untuk mencari kekuasaan. Dasar dari aliran psikologi Adler yang memusatkan perhatian pada striving for superiority atau perjuangan untuk mencari keunggulan. Selanjutnya, yang C, ada makna hidup atau the meaning of life. Yang dimaksud dengan makna oleh logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang sepanjang hidup mereka. Sedangkan arti dari makna hidup menurut Frank dalam Basmatan adalah makna tersendiri dari sebuah situasi yang konkret, lebih mengartikan makna hidup sebagai kesadaran akan adanya suatu kesepakatan atau kemungkinan yang dilatar belakangi oleh realitas, atau dalam kalimat yang sederhana, menyadari apa yang bisa dilakukan di dalam situasi tertentu. Kepada hidup hanya bisa menjawab dengan bertanggung jawab
Karena itu, logoterapi menganggap sikap bertanggung jawab sebagai esensi dasar kehidupan manusia. Soal terakhir yaitu nomor 8 mengenai jelaskan apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Yang saya pahami mengenai materi kelompok saya yaitu kelompok 7, yaitu mengenai eksistensial humanistik merupakan usaha untuk dapat menciptakan arti sebuah kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi dengan manusia yang lainnya cenderung dalam mengembangkan diri semaksimal mungkin dan juga kematian. Menurut tinjauan Islam, ada 6 dimensi dasar positif dari teori eksistensial humanistik ini, yaitu pertama, kapasitas akan pemahaman diri. Kedua, kebebasan serta tanggung jawab. Ketiga, menciptakan identitas dirinya serta menciptakan ikatan yang sangat bermakna dengan orang lain. Keempat, usaha untuk pencapaian makna, tujuan, target, serta juga nilai. Kelima, ketakutan terhadap keadaan hidup. Keenam, kesadaran hendak kedatangan maut. Logoterapi merupakan sebuah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada seorang konseli dengan cara wawancara yang dilandasi pada pencarian sebuah makna kehidupan dan juga simbol-simbol yang bertujuan agar seorang konseli itu dapat memaknai kehidupannya dan juga mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Menurut Frank, logoterapi itu bertujuan supaya dalam permasalahan yang sedang dialami klien dapat menciptakan makna dari penderitaan yang ada dan pula kehidupan serta cinta. Mereka yang dapat berhasil memenuhinya akan mengalami sebuah kehidupan yang bermakna dan juga ganjaran dari hidup yang bermakna adalah sebuah kebahagiaan. Di lain sisi juga, mereka atau individu yang tidak berhasil memenuhi motivasi dalam hidupnya, maka ia akan mengalami sebuah kekecewaan dan juga mengalami kehambatan akibat dari penghayatan hidup yang sangat hampa dan juga tak bermakna yang berlarut-larut yang tidak dapat diatasi, yang dapat berakibatkan gangguan neurosis, konformis, hipokrit, dan lain sebagainya. Baik, hanya segitu yang dapat saya jabarkan dan saya jelaskan mengenai jawaban dari ujian akhir semester dari mata kuliah model-model konseling ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.